Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Razia makanan dan minuman jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menemukan makanan tidak layak edar di sejumlah toko modern di Kota Salatiga. Perayaan Natal dan Tahun Baru kian dekat, harga sayur mayur di Grobogan malah naik 2 kali lipat. Berkah Natal, cemilan kembang bambu asal Klaten diburu konsumen. Ratusan unggas mentok dari berbagai kota mengikuti kontes mentok tingkat nasional di Kabupaten Tegal. Kontes diselenggarakan untuk melestarikan mentok sekaligus mencari bibit unggul mentok di tanah air. Para penggemar unggas pasti tak akan ketinggalan ajang yang satu ini. Bertepat di Pantai Larangan Munjung Agung, Kabupaten Tegal, digelar kontes mentok oleh komunitas penggemar mentok Pemalang Brebes Tegal atau Pembergas. Ada 100 ekor mentok ikut dalam kontes tingkat nasional yang baru pertama kali digelar. Ada sejumlah kelas yang dilombakan, mulai dari bobot jumbo dan non-jumbo, kelas mentok hias, metalik, jalid, milenial, serta kelas rambo. Panitia pun membagi penilaian dalam 3 kategori, yakni spesifikasi bobot, kerapian bulu, dan panjang badan. Khusus untuk mentok hias, penilaian utama pada keindahan warna bulu dan bentuk badan serta kesimetrisan warna pada tubuh mentok. Sedangkan untuk kategori kelas jumbo lebih menekankan pada kesehatan mentok. Untuk kelas jumbo kita lebih mengedepankan kayak kesehatan, jenjang kaki, besar kepala, panjang leher, besar bodi, panjang keseluruhan tubuh, berat badan, dan lain sebagainya. Untuk hias kita lebih cenderung ke warna sama ke keserasian bulu. Biasanya mentok adalah hewan yang tidak jinak, tetapi dalam kontes ini seluruh mentok sudah jinak karena mendapatkan perawatan khusus dari pemiliknya. Ya, perawatan khususnya itu setiap 1 minggu sekali itu dimandiin, harus dipegangi sama tangan kayak gini, biar jinak gitu, nggak liar. Kalau misalkan mau diikutkan kontes itu ada persiapan apa, Mas? Itu kalau menurut aku sih persiapan itu cuma 1 minggu. Itu 1 minggu 3 kali sehari aku mandiin, tak sampoin, terus aku istilahnya itu dikeringin dulu biar jinak kan. Mentok yang juara mendapatkan trofi serta uang pembinaan. Tingginya animo peserta lomba ini membuat ajang semakin sukses, apalagi sebagai bagian dalam mencari bibit unggul mentok di tanah air. Selain itu, adanya ajang ini juga sebagai tempat tukar ilmu para penggemar mentok. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Festival kesenian menabuh kentongan bambu jadi ajang untuk meramaikan geliat ekonomi di kawasan wisata Purbasari, Kabupaten Purbalingga. Diikuti belasan kelompok, lomba menabuh kentongan bambu jadi pusat perhatian pengunjung wisata desa Purbayasa. Keseruan menabuh kentongan bambu ini berlangsung di objek wisata Purbasari, Pancuran Mas, Kabupaten Purbalingga. Tak sekedar tampil, ini adalah lomba menabuh kentongan bambu yang diikuti 14 kelompok peserta dari Banyumas hingga Purbalingga. Gerakan yang kompak serta bunyi dari bambu telah mencuri perhatian penonton. Ketangkasan memainkan kentongan dan kreativitas jadi penilaian utama dalam lomba ini. Bahkan kekompakan bernyanyi para peserta juga masuk dalam penilaian juri. Setiap peserta hanya diberikan waktu tampil 20 menit. Selain untuk menarik minat wisatawan ke desa Purbayasa, lomba kentongan bambu juga sebagai wadah untuk melestarikan kesenian khas Banyumas. Kebetulan kentongan ini memang kesenian tradisional yang kita perlu lestarikan bersama. Jadi kita mengadakan setiap tahunnya dan ini tahun ke-7 atau kentongan ke-7 yang kita laksanakan bersama ini. Nah, tujuannya untuk melestarikan kesenian tradisional khususnya Banyumas Raya, Barli Mas Cakep.
Kelompok yang menang akan mendapatkan hadiah uang tunai dan piala. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Purbalingga. Memperingati Hari Ibu, ratusan ibu-ibu menari gambyong secara kolosal di Kabupaten Klaten. Dengan latar belakang yang beragam, para ibu semangat menampilkan yang terbaik setelah berlatih selama 2 bulan lamanya. Alunan musik tradisional mengiringi tarian gambyong di Jogonalan, Kabupaten Klaten. Lebih dari 200 ibu-ibu meramaikan peringatan Hari Ibu yang diperingati pada 22 Desember mendatang. Meski latar belakangnya berbeda, ada pedagang, guru, penjahit, hingga aparatur sipil negara, tak jadi batasan bagi para ibu ini untuk tampil maksimal. Salah satu peserta mengaku bangga bisa menari gambyong secara kolosal setelah berlatih selama 2 bulan lamanya. Enggak, selama ini enggak ada kesulitan, cuma meninggalkan pekerjaan rumah masuk untuk latihan. Berapa kali latihan, Bu? Seminggu 2 kali, kadang 3 kali. Selama 2 bulan. Tadi lancar, Bu? Alhamdulillah lancar. Bu, pesan di Hari Ibu apa, Bu? Ya, untuk ibu-ibu semuanya, jadilah wanita yang tangguh, jangan pantang menyerah, pokoknya harus semangat. Selain untuk memperingati Hari Ibu, kegiatan ini juga sebagai upaya pelestarian budaya. Ya karena memang ini tarinya putri dan ini kegiatan PKK sebenarnya. Kegiatan PKK. Jadi ibu-ibu PKK kan mereka memang ibu-ibu yang sudah berumah tangga begitu. Untuk memperingati Hari Ibu atau Dalam rangka menyongsong Hari Ibu. Menyongsong karena kan Hari Ibu nanti di tanggal 22 Desember dan ini kegiatannya sebelum. pesan untuk ibu-ibu apa, Bu? Pesan untuk ibu-ibu ya kita kodratnya wanita tetap ya. Jadi paling tidak ibu-ibu berkarya itu tidak menutup kemungkinan sesibuk apapun kita bisa berkarya, kita bisa berguna untuk sesama. Penampilan ratusan ibu-ibu dalam pentas tari gambyong kolosal mengundang decak kagum penonton. Mereka sampai memenuhi lapangan di segala sudut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Libur Natal dan Tahun Baru membawa berkah bagi produsen camilan tradisional kembang jambu di Kabupaten Klaten. Dibandingkan hari-hari biasanya, permintaan konsumen melonjak sekitar 25%. Produk camilan tradisional kembang jambu di Ngawen, Kabupaten Klaten tengah sibuk-sibuknya. Memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, pesanan camilan kembang jambu meningkat pesat. Bahkan permintaannya melonjak hingga 20% dari hari-hari biasanya. Dalam sehari, pemilik camilan kembang jambu harus memproduksi 25 kg adonan. Dengan berbahan baku tepung, terigu, dan telur, adonan camilan dicetak dan digoreng hingga matang. Adanya varian manis dan original menjadikan camilan tradisional ini jadi menu pilihan saat disajikan saat kumpul keluarga. Permintaan Natal dan Tahun Baru itu ini kebetulan juga banyak ini. Mengalami kenaikan untuk biasanya pas Natal atau Tahun Baru biasanya banyak pesanan. Berarti ini pembuatannya ditambah ya, Mas ya? Pembuatan untuk ditambah sebenarnya, tapi untuk karyawannya itu yang kurang sebenarnya. Berarti tetap aja. Tetap aja ini. Tambah jadi berapa, jadi berapa, Mas? Ya mungkin cuma untuk tambahnya ya tambah itu, untuk tambahnya paling mungkin 25 kilo mungkin sehari. Camilan kembang jambu ditawar seharga Rp45.000 hingga Rp50.000 bergantung pada varian rasa yang dipilih. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.